Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulandina wa kulinatin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa musannifil kutub Jalaluddin bin Muhammad Makhali Asy-Syafi'i rahimahullah wa nafa'ana bil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Surat An-Nazi'at ayat Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha farahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa thumma adbara wa asa fasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'adallahu ta'ala al-akhirati wal ula ila fa'adallahu nakala al-akhirati wal ula. Sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu Musa.
Hal ataka hadisu Musa, hal ataka apakah telah sampai kepadamu Muhammad hadisu Musa, cerita atau kisah tentang Nabi Musa. Innadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Innadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Innadahu, ketika nadahu memanggilnya, sopo rabbu Tuhan penciptanya, bilwadil muqaddasi, di lembah yang suci, tua yaitu lembah tua. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab, pergilah kamu, ila fir'auna, kepada Fir'aun. Innahu, sesungguhnya dia, tagha, dia telah durhaka atau kafir. Fakul hal laka ila an tazakka. Fakul, maka katakanlah, maksudnya kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka. Hal laka, apakah kamu, ila an tazakka, untuk membersihkan diri, wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha, wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku tunjukkan kamu, ila rabbika, kepada Tuhan pencipta, fatakhsha, maka agar kamu takut kepadanya. Farahu, lalu Nabi Musa memperlihatkan padanya al-ayat al-kubro, ayat-ayat mujizat yang besar. Fakadzaba wa aso, fakadzaba, tetapi Fir'aun mendustakan Musa alaihi salam, wa aso, dan dia mendurhakai Allah. Summa adbaro, kemudian dia berpaling, yas'a, dia berjalan atau pergi. Fahasaro fanada, fahasaro, lalu dia mengumpulkan para penyihir. Fanada, lalu dia memanggil tentaranya. Faqala, lalu dia berkata, ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fakhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Fakhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Fakhadahullahu, maka Allah menghukumnya, nakalan, dengan siksa, al-akhirati, siksa akhirat, wal ula, dan siksa dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika, pada
sungguh hal itu laibratan, benar-benar ada pelajaran, liman, bagi orang yang yaksa, dia takut kepada Allah. Sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisu Musa. Telah sampai kepadamu Muhammad, apakah telah sampai kepadamu Muhammad atau sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah tentang Nabi Musa alaihis salam? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Tuhan memanggilnya, maksudnya memanggil Nabi Musa alaihissalam di lembah suci, yaitu lembah Tua. Nabi Musa itu hidup kurang lebih pada tahun 1527 sebelum Masehi sampai 1407 sebelum Masehi. Nabi Musa Kemudian Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kira-kira tahun 1450 sebelum Masehi. Diutus menjadi rasul, Nabi menjadi rasul tahun 1450 sebelum Masehi. Pengukuhannya saat beliau berangkat dari kota Madian menuju ke Mesir. Dalam Al-Quran disebutkan di Muqaddasi Tua, yaitu pada surat Toha, ya, pada surat Toha ayat 20 berapa? 11 sampai 14. Surat Toha ayat 11 sampai 14. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fahla na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa nakhtartuka fastami lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu surat Toha ayat 11 sampai. Maka ketika Nabi mendatanginya ke tempat itu, dia dipanggil wa nakhtartuka fastami lima yuha. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci.
Wa naftartuka fastami' lima yuha. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci atau tua. Kenapa Tuhan menyuruh lepaskan terompahmu? Ya, ceritanya Nabi Musa waktu berangkat dengan keluarga itu istrinya, anaknya Nabi Syuaib. Anak Nabi Syuaib selama 10 tahun, karena maharnya itu ngangon domba, ya, atau menggembala kambing selama 10 tahun di kota Madian. Kurang lebih. Jadi syaratnya mengembala kambing selama 10 tahun. Jadi mas kawinnya itu menurang hayana terima abdi nikah kalian mas kawin ngangon domba 10 tahun. Nah, yaitu terima abdi nikah ke putra Nabi Syuaib kalian mas kawin ngangon domba salami 10 tahun. Jadi 10 tahun itu menggembala kambing terus, belum bisa kemana-mana. Kalau kurang berarti ya tidak sah. Tidak sah. Masih hutang, berarti punya hutang, ya, masih punya hutang. Hati-hati yang mas kawinnya seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat itu jangan lihat seperangkat alat sholatnya, harus mampu mendidik istri sampai mahir sholat. Dan Al-Quran, harus mampu mempelajari Al-Quran. Emang gampang? Tepira mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kira sholat piro ge alat sholat anu murah we. Kok anu murah? Justru seperangkat alat sholat itu yang paling mahal, ya. Sampai dia selesai, karena di situ tidak dicantumkan berapa tahun seperangkat alat sholat tunai. Itu bukan seperangkat alat sholat 10 tahun dibayar tunai, itu berarti seumur hidup kan, seumur hidup. Kalau tidak dibayar ya itu utang, berarti utang. Mantap mendikene mas, eta we mas, mendikene mas, ya, daripada mas kawin seperangkat alat sholat. Can Al-Quran yang memberi maharnya nggak bisa baca Quran seperangkat alat sholat dan Al-Quran dibayar tunai gitu. Kenapa seperangkat alat sholat? Karena ya nggak ada lagi. Quran kan murah meriah ya Allah. Jadi itu Nabi Syuaib punya anak perempuan, kemudian ditikah oleh Nabi Musa, ya, ditikah oleh Nabi Musa selama 10 tahun. Mas kawinnya ngangon domba, abdi tarima nikah kaputrina kalian mas kawin ngangon domba salila 10 tahun dibayar, ya, nganyuk ngutang itu karena belum 10 tahun. Setelah 10 tahun akhirnya dia pergi ke
dari Madian menuju ke Mesir. Dari Madian menuju Mesir. Di tengah perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan keluarga tersesat, bingung kemana. Ya malum di padang pasir kan, padang pasir unggul, ya daerah tandus, putih, gelap. Kelihatan ada cahaya, ada cahaya. Setelah melihat cahaya itu, akhirnya Nabi Musa alaihissalam menyuruh istrinya, suruh tunggu di sini ya, sebentar. Gitu. Diterangkan dalam surat Al-Qasas kalau tidak salah. Disuruh menunggu, lantas Nabi Musa menemui atau nyamperkeun ka obor. Setelah sampai pada cahaya itu, Nabi Musa alaihissalam ternyata bukan cahaya, bukan api, maksudnya bukan cahaya biasa, tapi cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lembah itulah Nabi Musa diangkat, ya, diangkat di lembah Baitul Muqaddas atau Muqaddasi Tua. Muqaddasi Tua itu bukit yang di Palestina. Lembah Tua itu adalah bukit Zaitun di Baitul Maqdis, Palestina. Jadi yang benar, agak benar gitu, benar menurut sejarah. Ada yang mengatakan di Gunung Tursina, ada yang ya di Bukit Tursina. Padahal menurut sejarah yang paling absah itu adalah di Bukit Baitul Maqdis, di Bukit Azaitun, di Azaitun. Ada bukit namanya Zaitun, Bukit Zaitun. Nah, itu Nabi Musa setelah menemui atau menghampiri cahaya itu, ternyata cahaya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa Nabi Musa itu adalah apa? Seorang nabi yang kalimullah. Seorang nabi yang langsung berbicara dengan Allah. Pada suatu malam Nabi Musa tersebut tersesat. Setelah tersesat menemui cahaya, tiba-tiba melihat suatu cahaya dari balik sebuah bukit. Akhirnya Nabi Musa mengira sebuah cahaya itu adalah api, padahal bukan api. Setelah didekati, ternyata cahaya itu berasal dari Allah. Allah menamakan tempat itu dengan nama Tua, ya, Tua. Innani anallahu la ilaha illallah fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Itu innani wa ana tartuka fastami lima yuha, dan aku telah pilih kamu untuk mengemban risalah. Fastami, maka dengarkanlah, lima yuha, terhadap apa yang akan diwahyukan kepadamu. Jadi setelah di Bukit Tua, ya, itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, bukalah sendal
suruh dicopot sendalnya karena masih pakai sendal, suruh copot sendalnya untuk menghargai, untuk penghargaan, untuk mengagungkan tempat tersebut. Jadi jangan sampai tidak dicopot. Jadi sendalnya dicopot, copot sendalnya sebelum menghampiri cahaya itu. Suruh dicopot karena untuk mengagungkan. Setelah dicopot sendalnya, baru di sana innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani sesungguhnya aku, ana ya aku, Allahu adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa ana. Jadi dulu itu la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, illa ana karena aku, ya, bukan Allah. Nah, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa biasa, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang yang orang asli mengatakan bahwa la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Kayak Siti Jenar, la ilaha illa ana. Siti Jenar itu tidak ada Tuhan kecuali saya, jadi saya adalah Tuhan, la ilaha illa ana. Padahal Siti Jenarnya tidak apa-apa, tidak, itu mah karena anak buahnya anak buahnya. Yang benar adalah la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Nabi Adam la ilaha illallah, Nabi Idris dan Nabi Nuh selama kurang lebih sekian tahun berdakwah, mempertahankan atau menyiarkan la ilaha illallah. Nabi Isa illallah, Nabi Muhammad illallah. Termasuk Nabi Musa pun la ilaha illallah. Jadi semua nabi hampir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Makanya fa'budni, maka sembahlah aku. La ilaha illa ana fa'budni. Terus di Al-Quran Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Ada di Al-Quran la ilaha illallah. Kalau ini innani anallah la ilaha illa ana fa'budni maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat, li dzikri, untuk mengingat aku. Aqimis sholata li dzikri, sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat juga sama. Nabi Musa juga sholat, ya, Nabi Musa juga sholat. Itu cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi idhab ila fir'auna innahu, setelah diutus jadi rasul
ya, setelah diutus jadi rasul itu dari kota Madian menuju ke Mesir. Setelah diutus, lantas Nabi Musa alaihissalam, idhab ila fir'auna innahu tagha. Jaraknya itu 40 tahun, kurang lebih 40 tahun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, innahu, sungguh dia telah durhaka atau kafir. Fakul halaka ila an tazakka, maka apa? Katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dan berserah diri atau dari kesesatan? Tetap Nabi Fir'aun tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi nasihat, diberi nasihat oleh Nabi Musa alaihissalam, ternyata Fir'aun masih tetap saja ingkar atau kufur. Bahkan di ayat selanjutnya itu wana faqala ana rabbukumul a'la, malah mengatakan aku adalah Tuhan kamu. Tuhan kamu. Setelah diberi mujizat Nabi Musa alaihissalam oleh Allah, ya, tangannya, terus tongkat Nabi Musa, tetap Fir'aun tidak mau beriman dan tidak mau tunduk kepada ajaran Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa itu siapa? Nabi Musa itu anak angkat, seorang anak angkat, terus ya. Tapi bahasanya itu gimana? Musa kepada Fir'aun. Fahasar fanada faqala ana rabbukumul a'la fakhadallahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menghukum Fir'aun alaihissalam. Fir'aun alaihissalam, Fir'aun laknatullah, Fir'aun ya laknatullah. Nakalan itu dengan siksa, al akhirati wal ula, siksa di akhirat dan di dunia dan di akhirat. Inna fi dzalika ibratan liman yakhsha. Sungguhnya pada yang demikian itu merupakan iktibar atau pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah, manfaat dunia dan akhirat. Dengan barokati umur kita. Umar bin Muhammad bin Tasya sallallahu alaihi wa nafa'ana bi ulumi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.